Malam semakin larut, namun Ilham Aidit tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Bocah 6 tahun itu hanya membolak-balikan badannya di atas ranjang. Deru mesin jeep dan derap sepatu yang mendekat ke rumahnya semakin membuat Ilham terjaga. Dia kemudian mendengar derik suara pintu dibuka. Ilham menangkap suara ibunya dengan nada tinggi berbicara dengan tamu yang datang. Karena penasaran, Ilham kecil merosot dari ranjang ibunya dan mengendap-endap ke ruang depan. Ilham tak ingat seluruh pembicaraan ibunya dan tamu yang datang. Yang masih terlintas malam itu, tanggal 30 September tahun 1965. Ilham kecil melihat ibunya membentak 2 orang berseragam militer warna biru di depan rumahnya. "Ini sudah malam," teriak ibu Ilham. "Maaf, tapi ini darurat. Kami harus segera," jawab tamu tak diundang itu. Dengan kesal, perempuan itu menuruti kemauan tamu dan memanggil suaminya di ruang kerja. Dia adalah Dipa Nusantara Aidit, atau yang dikenal dengan DN Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia. Ilham yang kepergok berada di ruang tengah ikut didamprat. "Kamu anak kecil, tidur kamu. Sudah malam begini masih kelayapan." Namun Ilham tidak bergerak dan memilih bertahan di ruang tengah rumahnya. Ilham mendengar kedua orang tuanya berdebat. DN Aidit kemudian keluar menemui tamu. Tak lama berselang, dia kembali ke kamar, memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Ilham melihat ayahnya meletakkan tas dan kembali ke ruang depan, berbicara sekilas dengan penjemputnya. Aidit lalu kembali ke kamar dan ribut dengan Sutanti, istrinya. "Ibu ngotot minta ayah tak usah berangkat ke istana malam-malam," kata Ilham Aidit, dikutip dari seri buku Tempo, Orang Kiri Indonesia, berjudul Aidit 2 Wajah Dipa Nusantara. Namun Aidit tetap pergi. Sebelum meninggalkan rumah, dia mencium kening istrinya. Aidit juga mengangkat tubuh kecil Ilham dan mengusap rambutnya. Kepada adiknya bernama Murad Aidit yang tinggal di rumahnya, pentolan PKI itu berpesan agar mengunci pagar. "Matikan lampu depan," perintah Aidit kepada Murad. Sejak saat itu, DN Aidit tidak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi malam itu, dan apa yang dilakukan masih belum ada jawaban yang pasti hingga saat ini. Kesaksian Mayor Udara Sujono di Mahkamah Militer luar biasa. Dialah yang menjemput Aidit di rumahnya, bukan pasukan Cakrabirawa, lalu dibawa ke rumah Syam Kamaruzaman, kepala Biro Khusus PKI yang dibentuk Aidit, tanpa sepengetahuan pimpinan pusat PKI lainnya. Di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat itu, sudah menunggu sejumlah anggota Biro Khusus PKI. Menurut Viktor Miroslavik, penulis buku Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, di rumah Syam Aidit melakukan cek akhir Gerakan 30 September atau G30S. Aidit rencananya menemui Soekarno di rumah Komdor Susanto di Halim Perdana Kesuma. Skenarionya, Aidit akan memaksanya membersihkan Dewan Jenderal, lalu memintanya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Namun, pertemuan dengan Bung Karno yang direncanakan tersebut ternyata gagal. Aidit lalu mengutus Brigjen Suparjo menemui Soekarno. Versi surat Aidit yang ditulis dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober 1965. Malam itu ia dijemput pasukan Cakrabirawa untuk rapat darurat kabinet di Istana Negara. Tapi dia malah dibawa ke Jatinegara dan Lanut Halim Perdana Kesuma. Di sana Aidit ditempatkan di rumah kecil dan diberitahu akan ada penangkapan terhadap anggota Dewan Jenderal. Keesokan harinya, Aidit mendapat kabar Soekarno memberikan restu terhadap penyingkiran Dewan Jenderal tersebut. Lalu Aidit diminta terbang ke Yogyakarta, lokasi yang dianggap tepat untuk pemerintahan sementara, untuk mengatur kemungkinan mengevakuasi Soekarno. Tidak jelas versi mana yang benar. Hingga kini tidak ada kejelasan apa yang terjadi pada Aidit setelah dia memerintahkan Murad mematikan lampu depan rumahnya. Pihak keluarga bahkan baru tahu beberapa tahun kemudian bahwa Aidit pernah dibawa ke Halim Perdana Kesuma, tapi sisanya masih gelap. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Aidit bertolak ke Yogyakarta. Dia tiba di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari. Angkatan Udara menangkap kedatangan Aidit sebagai utusan negara dan menawarkan mengantarkannya ke kepala daerah Yogyakarta
yaitu Sri Paku Alam. Akan tetapi Aidit memilih pergi ke pimpinan PKI di daerah tersebut. Dalam sehari Aidit rapat bersama kader-kader PKI di Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Di Yogyakarta, Aidit bertemu petinggi partai dan memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Soekarno. Di Semarang, Aidit bergabung dengan pimpinan PKI Jawa Tengah yang mengadakan rapat darurat. Rapat tersebut menghasilkan sikap politik yang menyatakan bahwa gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat. PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai adalah melakukan konsolidasi. Berlawanan dengan hasil rapat di Semarang, rapat di Solo justru mendukung operasi gerakan 30 September. Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Solo Utomo Ramalan itu menyatakan, PKI harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan Letkol Untung merebut kekuasaan pemerintah setempat. Perbedaan keputusan inilah, menurut Viktor Miroslavic dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, menjadi pemicu pendukung PKI terbelah menjadi golongan radikal dan moderat. Namun, yang juga menjadi belum jelas dalam rangkaian peristiwa itu adalah bagaimana Aidit bisa mengadakan rapat di 3 kota dalam waktu sehari. Dalam keadaan genting ini, Politbiro PKI bertemu di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Pertemuan di Blitar tersebut simpang siur karena para elit PKI masih di Jakarta dan sibuk menyelamatkan diri. Menurut Victor, memang tidak semua elit PKI hadir di Blitar. Selain Aidit, hanya ada M. Halukman, wakil ketua CC PKI yang juga wakil ketua DPR gotong royong. Dalam surat tertanggal 6 Oktober tahun 1965 yang diyakini ditulis di Blitar, Aidit menyampaikan peristiwa 30 September versinya. Dia menceritakan penjemputan terhadapnya oleh pasukan Cakrabirawa, dibelokkan ke Halim Perdana Kusuma hingga dikirim ke Yogyakarta. Aidit juga menulis 6 poin usulan menyelesaikan krisis politik akibat penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut. PKI tetap beranggapan bahwa peristiwa itu merupakan persoalan internal di tubuh Angkatan Darat. Aidit mengaku tidak tahu menahu sebelumnya soal gerakan itu. Kepada Soekarno, Aidit mengusulkan agar peristiwa itu diselesaikan Presiden secara politik. Di tengah gencarnya perburuan terhadap tokoh dan simpatisan PKI yang dilakukan pasukan Soeharto, Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. Salah satu instruksinya dibuat pada tanggal 10 November tahun 1965. Aidit menyampaikan wasiat setelah melihat perkembangan keadaan. Merujuk pada buku wartawan TVRI, yaitu Hendro Subroto, dalam Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia. Aidit mengakui kerusakan pada partainya akibat G30S, meski semua sudah diperhitungkan. Surat wasiat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke Tiongkok. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro, yang diyakini sebagai nama samaran Soekarno, belum meninggalkan PKI. Dalam sidang kabinet terakhir Kabinet Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit. Tapi perkembangan yang terjadi justru berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah berkirim surat wasiat, nasib Aidit berakhir di tangan anak buah Komandan Brigif 4, Kodam Diponegoro, yaitu Kolonel Yasir Hadibroto. Yasir dalam Kompas edisi 5 Oktober tahun 1980 menuturkan, Maijen Soeharto menyebut yang melakukan pemberontakan G30S adalah anak-anak PKI yang pernah memberontak di Madiun pada tahun 1948. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, merangkap Panglima Kop Kamtib, memerintahkan Yasir membereskan semua. Disebutkan pula, DN Aidit sedang berada di Jawa Tengah. Brigif 4 sebenarnya tengah melakukan operasi di kisaran Sumatera Utara. Namun mereka kembali ke Jakarta setelah mendengar peristiwa 30 September 1965 tersebut. Di hari pertemuan itu, 2 Oktober 1965, tentara telah memburu orang-orang PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S. Namun DN Aidit sebagai pucuk pimpinan PKI menghilang. Atas perintah Soeharto, Yasir dan pasukan pun berangkat ke Solo. Di sana mereka bertemu dengan Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI yang sedang meringkuk di sel tahanan. Dia dilepas untuk mencari keberadaan Aidit. Hanya beberapa hari, Harto melapor Aidit berada di Kloco
dan akan segera pindah ke desa Sambeng belakang stasiun balapan pada tanggal 22 November tahun 1965. Operasi pun dimulai. Sekitar pukul 9 malam, Letnan Ning Prayitno memimpin pasukan Brigif 4 menggerebek rumah milik bekas pegawai PJKA itu. Yasir memantau dari jauh. Para tentara menemukan Aidit tengah bersembunyi di balik lemari di salah satu sudut rumah. Aidit kemudian dibawa ke markas mereka di Loji Gandrung. Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Isinya antara lain, hanya dia yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Namun sayang, menurut Yasir, Pangdam Diponegoro kemudian membakar dokumen itu. Menjelang dini hari, Yasir kebingungan karena Aidit berkali-kali meminta bertemu Soekarno. Namun Yasir tidak mau. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain, kata Yasir dikutip Abdul Ghafur dalam bukunya Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Akhirnya pada pagi buta, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 jeep. Aidit yang di borgol berada di jeep terakhir bersama Yasir. Saat hari sudah terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep pertama, Yasir berbelok masuk ke markas Batalion 444. Ada sumur, tanya Yasir kepada Komandan Batalion 444, Mayor Trisno. Trisno kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir kemudian membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Dia mempersilahkan Aidit mengucapkan pesan terakhir. Namun ketua komite sentral PKI itu justru pidato berapi-api. Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya marah. Dan akhirnya timah panas menembus dada tubuh gempal Aidit. Menteri Koordinasi sekaligus Wakil Ketua MPRS itu tewas dan terjungkal masuk sumur pada tanggal 23 November tahun 1965. Pada tanggal 24 November 1965 pukul 3 sore, Yasir bertemu Soeharto di Gedung Agung, Yogyakarta. Setelah melaporkan tugas, sekaligus keputusannya membunuh Aidit, sang kolonel memberanikan diri bertanya kepada sang jenderal, "Apakah yang Bapak maksudkan dengan bereskan itu seperti sekarang ini, Pak?" Mendengar pertanyaan itu, Soeharto hanya tersenyum. Ada beberapa versi tentang cerita akhir hidup DN Aidit. Selain tewas ditembak di sumur tua, versi lain menyebut Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana jenazahnya dimakamkan. Itulah sekelumit kisah tentang misteri kematian tanpa pusara di Nusantara Aidit, yang mana kisahnya dapat kita jadikan pelajaran sebagai generasi penerus bangsa ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.